Haleluya, haleluya. Pujian yang barusan kita nyanyi sangat memberkati saya pribadi. Bahwa oleh karena salib Tuhan, oleh karena pengorbanan Yesus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang harus dihukum. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang harus menerima akibat dari dosa. Karena firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Tetapi oleh karena salib Yesus, segala pelanggaran kita, segala kesalahan kita disucikan. Dia angkat segala dosa kita. Dia ganti dengan kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Bukan hanya sekedar nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya nyanyian ini mengingatkan kita bahwa oleh karena kuasa salib Yesus, oleh karena kuasa darah Yesus, setiap kita layak menerima janji Tuhan. Setiap kita layak menerima apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Mari jemaat Tuhan kita akan lihat kebenaran firman Allah sehubungan dengan ujian yang kita naikkan hari ini. Mari kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Saya minta kita semua berdiri. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Satu ayat di sana kita akan lihat ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita akan lihat satu ayat di situ, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Allah pada pagi hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lagi saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Saya akan coba baca dalam terjemahan lama. Dia memakai bahasa seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Terjemahan lain memakai bahasa ketetapanku. Berbicara mengasihi Tuhan, tentu kita dapat berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan identik dengan yang namanya kata taat. Orang yang mengasihi Tuhan tidak hanya sebatas ucapan saja bahwa dia mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan ditunjukkan dengan respon hati, sikap hati yang taat kepada ketetapan Tuhan. Segala perintah-perintah Tuhan. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau nurut apa yang Tuhan mau. Karena apabila kita mengasihi Tuhan, secara otomatis kita menuruti apa yang
Tuhan mau. Kita akan menuruti segala kemauan orang yang kita kasihi. Sama seperti orang kalau lagi pacaran, kalau lagi jatuh cinta, ya. Ketika lagi pacaran, dia dalam posisi lagi jatuh cinta, lagi senang-senangnya. Pasti apa saja yang dikatakan oleh pacarnya, dia pasti turuti. Nah, Tuhan mau kita pun seperti itu dengan Tuhan. Bahwa kita memiliki rasa yang sama. Kita memiliki rasa jatuh cinta kepada Tuhan. Karena ketika kita memiliki rasa jatuh cinta kepada Tuhan, maka apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan mau, kita pasti akan menurutinya. Nah, pertanyaan di sini adalah, sudahkah kita benar-benar memiliki rasa mengasihi Tuhan? Tidak semua orang dapat mengasihi Tuhan. Karena terbentur dengan berbagai-bagai macam persoalan, berbagai macam kebutuhan, berbagai macam hal, kesibukan yang ada, maka sedikit sekali orang yang mau mengasihi Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah ketika Abraham menunjukkan rasa cintanya kepada Tuhan. Abraham menunjukkan rasa sayangnya kepada Tuhan. Sehingga ketika firman Allah datang kepada Abraham, "Hai Abraham, persembahkanlah anakmu kepadaku." Dia tidak protes. Dia tidak nolak. Ketika Allah menguji rasa cintanya kepada Tuhan. Ketika Allah sedang menguji kecintaan Abraham kepada dia. Dia katakan, Abraham persembahkan anakmu. Abraham tidak bilang, tapi Tuhan, dia kan anak yang kuminta daripadamu. Sekian lama aku menantikannya Tuhan. Enggak, Abraham tidak protes. Tapi Tuhan, dia kan orang yang aku minta kepadamu Tuhan sekian lama. Tidak. Dia sama sekali tidak protes dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, orang yang tunduk, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak akan protes dengan perintah firman Allah. Haleluya. Kalau ada orang yang masih nego untuk melakukan firman Allah, berarti bohong kalau dia mengasihi Tuhan. Tidak mungkin dia mengasihi Tuhan kalau dia tidak turut kepada apa yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu identik dengan yang namanya berkorban. Bagaimana kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mau berkorban? Tidak bisa. Bohong kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak suka dengan firman Allah. Itu bohong. Namanya kalau kita mengasihi Tuhan. Kita nggak mau. Kalau bisa kita pilih ayat yang enak-enak saja. Ya, kalau kita mau firman Tuhan yang enak, kita cari firman Tuhan. Wow, kamu diberkati, kamu disembuhkan, kamu ditolong. Aduh, cari yang enak-enak saja. Firmannya, jangan cari firman Tuhan yang keras-keras. Firman Tuhan berkata begini. Ini adalah perkataan Yesus. Ya, perkataan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti segala, kata segala berarti semua, seluruhnya. Apa saja yang Tuhan perintahkan, kita akan turuti. Haleluya. Haleluya. Apa perintah Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pertama kali dia katakan apa? Hatimu.
Dia tidak bermain dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu. Tapi yang pertama Tuhan soroti adalah hatimu. Haleluya. Karena banyak orang tidak bisa memberi hatinya kepada Tuhan. Tidak bisa. Sedikit sekali orang yang mau memberikan hatinya kepada Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mau memberikan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan perbuat apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Salah satunya tadi Abraham. Dan yang kedua Hana. Kita melihat dalam kitab 1 Samuel di sana. Kita menemukan bagaimana Hana mau tetap nurut kepada kehendak Tuhan. Hana tidak protes, Hana tidak berusaha untuk mencari solusi yang lain ketika dia belum punya anak pada hari itu. Pada saat itu, Hana tidak mencari pertolongan dunia. Hana tidak minta pertolongan dari orang lain. Apalagi Hana berusaha untuk mencari orang untuk menggantikan suaminya. Tidak. Tapi Hana belajar taat, belajar tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Itu menunjukkan bahwa Hana benar-benar mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, ingat baik-baik. Orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama tadi, hatinya sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Haleluya. Orang yang hatinya dikuasai oleh Tuhan, luar biasa. Tuhan yang kendalikan hidupnya. Ketika dia lemah, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika dia bersedih, ada penghiburan yang Tuhan gantikan. Ketika dia berputus asa, ketika dia tidak mendapatkan solusi, maka Tuhan hadir baginya. Kenapa? Karena dia berikan hatinya untuk Tuhan. Dia mau biar Tuhan sepenuhnya berdaulat penuh dalam hidup. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hana menerima janji Tuhan. Amin. Orang yang benar mengasihi Tuhan, dimulai dari hati, maka dia pasti akan menerima janji Tuhan. Dia akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Firman Allah berkata bahwa tahun depan, ya, hari yang sama, engkau akan mengandung. Itu kata firman Tuhan. Terjadi tidak? Terjadi. Tahun dia berdoa terus, dia tidak putus-putus, dia datang terus kepada Tuhan, dia berdoa dengan air mata, dia berdoa. Hana tidak mengeluh kepada suaminya, Hana tidak mengeluh kepada saudaranya, Hana tidak mengeluh kepada tetangga, tapi Hana hanya datang menangis di kaki Tuhan. Dia terus menangis, menangis dan menangis di kaki Tuhan. Menangis bukan mengasihani dirinya sendiri, bukan. Tapi Hana menangis untuk apa? Untuk dia kalahkan dirinya sendiri. Hana menangis bukan karena mengasihani diri sendiri, tapi Hana menangis untuk mengalahkan dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya benar-benar dia takluk kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Banyak sekali orang, apalagi yang namanya anak Tuhan, kalau datang berdoa menangis, bukan menangis untuk mengalahkan diri sendiri, bukan menangis untuk Tuhan, tapi menangis mengasihani diri sendiri. Kau tahu penderitaanku Tuhan. Kemarin aku begini, kemarin aku begini. Kita menangis bukan karena Tuhan. Kita menangis hanya karena apa yang kita mau tidak bisa terrealisasi. Mari kita belajar menangis bukan karena untuk diri kita. Haleluya. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menangis. Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini aku Tuhan. Ini aku yang tidak layak ini Tuhan. Tapi Engkau layakkan hidupku. Ingat ketika seorang pemungut cukai dan orang Farisi dia berdoa dalam bait Allah. Apa yang terjadi? Hah? Ketika orang Farisi berdoa, Tuhan aku ini setia, aku ini suka berkorban, Tuhan aku begini bla 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 bla. Semua dia jabarkan. Aku suka berpuasa, aku suka memberi, aku suka begini, aku suka begini, aku suka begini. Tapi si pemungut cukai, ya, jangankan untuk teriak sama Tuhan,
mengangkat muka pun gak bisa. Dia nunduk sama Tuhan. Dia menyadari bahwa sesungguhnya dia ini harus dihukum. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu baginya. Maka dia katakan, Tuhan, sesungguhnya aku ini orang berdosa. Aku ini tidak layak Tuhan. Dia nangis sama Tuhan. Dia nangis sama Tuhan. Sesungguhnya aku ini berdosa Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia tidak menangisi, oh Tuhan, tolong Tuhan, jangan hukum saya Tuhan, begini Tuhan. Waduh. Tapi dia menangis karena dia mau biar kehendak Tuhan jadi dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Sesungguhnya iman orang percaya, iman kekristenan adalah iman yang mau menundukkan kepada kehendak Bapa di sorga. Tidak mungkin orang beriman tapi dia tidak mau tunduk kepada kehendak Bapa di sorga. Orang yang beriman sudah pasti yang pertama dia taat, dia tunduk. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia taat kepada kebenaran firman Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa perintah Tuhan yang kedua? Kasihilah sesamamu manusia. Seperti apa? Kau mengasihi dirimu sendiri. Ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita. Kalau kita lapar, tentu kita akan memberi makan tubuh kita ini. Betul enggak? Kalau kita haus, tentu kita akan beri minum tubuh kita ini. Betul? Ya. Kalau kita kepanasan, tentu kita akan cari cara supaya tubuh kita tidak kepanasan. Kita berusaha supaya tubuh kita ini tidak menderita. Betul enggak? Sebagaimana kita perlakukan hidup kita ini, firman Allah mengatakan demikian pula kita memperlakukan orang lain. Sama seperti perintah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mau merawat diri kita ini, kita mau supaya kita ini kelihatan sehat, kelihatan sejahtera, semua usaha kita lakukan. Tuhan mau demikian pula ketika kita berbuat kepada orang lain sama seperti apa yang kita buat pada diri kita sendiri. Amin. Ketika kita lapar, tentu kita butuh makanan. Kita cari makan kan? Demikian pula dengan orang lain. Jangan cuma, kasihan ya. Jangan hanya berhenti di kata kasihan ya. Kasihan dia. Dia belum makan. Tapi sudah berhenti sampai di kasihan saja. No action. Tidak ada tindakan. Ingat peristiwa ketika cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Ya. Kita diperhadapkan dengan berapa tipe manusia? 3 tipe manusia. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Pelayan Tuhan. Ya. Orang yang katanya punya tingkat rohani tinggi. Ketika dia lihat orang itu, dia begini, oh kasihan, tapi jauh, oh kasihan, oh kasihan. Kasihan, kasihan tapi jalan terus. Yang kedua apa? Seorang imam. Siapa orang imam? Pemuka agama. Tokoh agama. Ya. Fokusnya apa? Bagaimana supaya saya dulu dan keluargaku dulu sejahtera. Bagaimana saya bisa jalan-jalan dulu. Saya harus katakan ini. Ini fakta. Bagaimana saya supaya dikenal oleh orang luar. Supaya saya kelihatan hebat oleh orang luar. Seorang imam. Ketika dia lihat orang yang lagi datang, kasih. Sudah selesai. Cuma sampai situ. Oh, kasihan. Pergi. No action. Yang ketiga siapa? Orang Samaria. Orang yang gak kenal Tuhan. Ya. Orang yang Alkitab berkata sebenarnya kehidupan mereka kuat sekali dengan penyembahan
berhala. Tapi kenapa mereka yang masih bisa lakukan kasih itu daripada kita orang Kristen? Dari dua tipe orang tadi. Apa yang dilakukan orang Samaria? Hah? Apa yang dibuat orang Samaria? Dia dekatin orang itu. Dia angkat orang itu. Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Tidak hanya, kasihan. Dia kenal nggak? Dia nggak kenal. Dia tidak tahu apakah dia ada corona atau enggak. Dia nggak tanya begini, kamu kena corona nggak? Enggak. Kamu kena virus apa kamu? Enggak. Dia bertindak. Dia bawa, dia angkat orang itu. Dia bersihkan lukanya. Dia bawa ke sebuah tempat untuk dirawat. Bahkan Alkitab apa? Dia keluarkan ini, nih, isi kantongnya. Ya. Nanti kalau kurang aku kembali lagi. Kalau kurang, tolong rawat dia. Tolong buat supaya dia kembali sehat. Nanti kalau kurang aku kembali lagi. Ini kadang-kadang kita mau memberi saja ke orang lain, kita mikir-mikir. Kita mikir, kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Sifat berbagi dalam diri kita itu mulai hilang, mulai menurun. Saya mau katakan kepada kita semua, jemaat Tuhan yang ada. Ya, firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu kami belajar untuk mempraktekkan di pastori. Kalau Anda bisa tahu, ya, tempat penyimpanan beras pastori itu di atas tidak pernah tertutup bagi orang. Bahkan kenapa saya buat dapur di depan itu? Supaya saya mau setiap orang yang datang, mereka bisa menikmati apa yang kami makan, mereka juga bisa makan. Apa yang kami minum, mereka bisa minum. Jangan kalau ada apa-apa, simpan dulu ya. Simpan dulu. Diumpetin dulu. Saya dulu. Haleluya. Haleluya. Mari belajar menjadi jemaat Tuhan. Menjadi orang Kristen yang benar-benar taat kepada kehendak Tuhan. Perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Kadang-kadang kalau ada rekan-rekan yang datang, rekan-rekan pelayanan di luar sana datang, saya sudah tahu. Ya, saya bilang sama Ibu Gembala, silakan layani, berbagi kalau apa yang ada berbagi. Punya alasan nggak untuk tidak berbagi? Punya nggak? Punya. Bagaimana saya mau bagi? Ini pastor aja belum cukup. Bisa gitu kan? Bisa nggak? Saya bisa berbagi bagaimana? Ini pastor aja belum cukup. Tapi karena firman, ya, karena firman, bagi saja, lakukan saja, beri saja. Maka firman Tuhan katakan engkau tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Haleluya. Jika engkau memberi, engkau tidak akan pernah jatuh miskin. Jika engkau memberi berdasarkan firman Allah, maka apa yang engkau beri, Tuhan akan ganti. Itu hukum firman Tuhan. Siapa yang menabur, dia pasti menuai. Kalau kita nggak pernah menabur, terus kita hanya mau nuai saja. Yang pertama, kita akan menjadi tipikal orang yang serakah. Yang kedua apa? Menjadi tipikal orang yang suka mencuri, nggak pernah nanam tapi mau nuai. Haleluya. Haleluya. Kita nggak pernah nabur, tapi kita mau orang lain berbuat baik kepada kita. Wih, enak banget hidup itu ya.
Selama kita hidup, kata hukum tabur tua itu tetap berlaku. Amin. Hukum tabur tua itu berlaku. Siapa yang suka menabur, dia pasti akan menuai. Kalau dia menabur kebaikan, dia pasti akan tuai apa? Kebaikan. Kalau dia menabur kebencian, apa? Dia tuai apa? Hah? Dendam. Yang akan dia tuai. Sakit hati akan dia tuai. Tapi ketika dia menabur berdasarkan firman Allah. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Pasti akan apa? Menuai dengan sorak-sorai. Pekerjaan Tuhan ini berdiri karena taburan air mata di sana. Sampai dengan hari ini saya terus menabur Tuhan, menabur terus. Bagaimana Tuhan supaya tempat di sebelah itu bisa dibayar lunas. Menabur saja. Dan suatu saat kita pasti akan menuai itu. Saya yakin, terlalu yakin bahwa janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Semua janji Tuhan pasti ditepati. Kuncinya apa? Kerjakan saja apa yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Jangan tapi Tuhan. Enggak. Lakukan saja. Lakukan saja. Maka dua hal ini dia katakan bahwa firman Tuhan katakan jikalau kamu mengasihi aku. Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kita akan lakukan. Gak ada kata tunggu ya, nanti ya. Lakukan saja. Sama seperti Yesus ketika dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Dia taat saja. Dia terima saja. Dia kerjakan saja. Dia lakukan saja. Bahkan Alkitab berkata apa? Dia taat sampai mati di kayu salib. Haleluya. Haleluya. Saking taatnya dia kepada kehendak Bapa. Saking taatnya dia kepada perintah Bapa. Maka kita berkata dia relakan dirinya. Dia berikan dirinya. Dia berikan nyawanya. Untuk apa? Supaya saudara dan saya, kita semua ini bisa dilayakkan di hadapan Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi mari jemaat Tuhan, ya, ayat firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kita baca saja, tapi benar-benar kita mau memaknai dan mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini engkau belum mengerti apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita, datang sama Tuhan. Berdoa, Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupanku. Apa yang kau mau Tuhan kerjakan. Walaupun terkadang Tuhan bawa kita pada situasi keadaan yang benar-benar tidak enak. Tapi kalau memang itu kehendak Tuhan, maka percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Amin. Haleluya. Sekalipun dia katakan, sekalipun aku harus berjalan ke lembah-lembah bayang maut, tapi karena Tuhan bersama denganku, aku tidak akan takut, kata Daud. Haleluya. Sekalipun ada banyak lembah air mata yang harus kita lewati, tapi kalau ada Tuhan, maka air mata itu Tuhan akan ganti dengan sukacita. Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun mereka harus dibuang dalam tungku perapian menyala-nyala, tapi mereka percaya kalau ada Tuhan, maka mereka pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Daniel ketika dibuang ke gua singa, dia percaya kalau ada Tuhan, maka tidak akan ada satu rambut pun yang jatuh. Ya, kalau Tuhan bersama dengan dia. Maka Alkitab berkata bahwa mulut para singa itu terkunci. Sengaja dibuat dulu, singa lapar. Nggak makan kan, berapa minggu nggak dibuat nggak makan dulu. Biar benar-benar lapar. Dengan harapan apa? Ketika Daniel masuk langsung. Tapi yang terjadi apa? Malah sebaliknya. Ketika Daniel masuk, yang singa yang tadi nggak kahar. Ketika Daniel masuk kayak lagi main sama kucing. Kayak lagi main sama kucing. Semua singa-singanya takluk. Tutup mulutnya. Tidak ada yang bereaksi. Tapi ketika Daniel keluar dari situ, ketika penjaganya masuk, baru depan pintu, Alkitab bilang, baru depan pintu langsung dimakan.
Maka Alkitab berkata, orang yang mencampakkan Sadrak, Mesak dan Abednego ke dalam tugu peri itu nggak usah masuk, baru di pinggir saja, karena uap panasnya sudah mati. Itu luar biasanya Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalaupun Tuhan bawa kita ada pada dalam situasi yang benar-benar tidak enak, aduh Tuhan nggak enak itu, aduh kayaknya hancur bagi kita, percayalah di sana ada Tuhan. Amin. Yesus tidak pernah melepaskan kita begitu saja. Dalam setiap proses Tuhan, Dia pasti menyertai kita dengan pertolongan. Tuhan berkati kita.